Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya Baraya Handayani? Mudah-mudahan Baraya Handayani ataupun yang menyaksikan video ini dimanapun kalian berada, ada dalam kesehatan dan ada dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, saya Gandhi Ahmad Nugraha di sini akan memberikan salah satu materi pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu adalah mengenai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalian simak baik-baik video ini. Mudah-mudahan dengan kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, kalian mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Handayani, Handayani, tempat mengagumkan harapan kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Namun alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa terlebih dahulu kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik Baraya Handayani semuanya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang namanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kitab yang diturunkan oleh Allah itu sangatlah banyak. Namun kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebagai umat Muslim, kita diwajibkan hanya tahu 4 kitab saja. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita bahas satu persatu mengenai keempat kitab tersebut. Baik, kita mulai dari kitab yang pertama, itu yang disebutkan dengan kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kitab atau salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi petunjuk bagi umatnya, yang disebutkan dengan umat kaum Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat di sini dikenal dengan 10 hukum. Jadi pada kesimpulannya di dalam kitab Taurat ini tidak jauh beda dengan kitab kita, yaitu kitab Al-Quran. Kita lanjutkan ke kitab yang kedua. Yang kedua di sini adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Di dalam kitab Zabur di sini dikatakan bahwa kitab Zabur juga memiliki beberapa isi kandungan. Namun bedanya di sini adalah kitab Zabur menurut ahli sejarah disebutkan bahwa kitab Zabur ini adalah kitab yang mengandung nyanyian-nyanyian rohani. Di antaranya itu adalah isi dari nyanyian-nyanyian ini, yang pertama itu nyanyian untuk memuji Tuhan atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di dalam bentuk nyanyian. Yang kedua adalah nyanyian perorangan sebagai ungkapan rasa syukur. Yang ketiga adalah ratapan-ratapan jemaah. Ratapan jemaah itu adalah ungkapan perasaannya jemaah umatnya Nabi Daud alaihi salam. Yang keempat adalah ratapan dan doa individu. Jadi di sini di dalam kitab Zabur ini berisi doa-doa pribadinya, doa-doa
doa yang selalu diungkapkan oleh pribadi masing-masing pada umatnya Nabi Daud alaihi salam. Yang kelima, di sini dikatakan bahwa isi kandungan kitab Zabur ini berisi nyanyian-nyanyian untuk para raja. Next, kita lanjut ke kitab yang selanjutnya, kitab nomor ketiga itu adalah kitab Injil. Kitab Injil sudah kita ketahui bahwa yang namanya kitab Injil adalah kitab atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Namun pada demikian, ahli sejarah mengatakan bahwa kitab Injil pada masa sekarang itu telah melalui tahap perubahan atau tahap revisi. Jadi kitab Injil yang sekarang itu berbeda dengan kitab Injil yang dulu, yang aslinya yang pertama diturunkan kepada Nabi Isa. Itu berbeda. Itu. Yang terakhir itu adalah kitab kita semua, yaitu kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Adapun isi pokok di dalam Al-Qur'an itu adalah yang pertama itu mencakup yang namanya akidah atau keimanan. Yang kedua itu adalah ibadah, baik ibadah mahdhah, ibadah yang urusannya langsung dengan Allah, atau ibadah ghair mahdhah, ibadah yang harus melalui pelantara makhluknya. Yang ketiga, di sini dikatakan bahwa isi pokok Al-Qur'an adalah akhlak seorang hamba kepada Khalik, alias di sini di dalam Al-Qur'an itu mencakup adab-adab atau tata krama. Yang keempat, isi pokok Al-Qur'an adalah tentang muamalah atau hubungan manusia dengan manusia. Yang kelima adalah isi pokok Al-Qur'an di sini dikatakan Al-Qur'an itu mengandung kisah atau kisah. Kisah itu adalah sejarah, baik sejarah para nabi, sejarah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Next, nanti di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita bisa membahas lebih dalam tentang pengertian makna dari beberapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik para ayahanda, ini semuanya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan yang saya ucapkan, atau ada perkataan-perkataan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu merupakan hasil dari kebodohan saya. Namun apabila ada yang baik dari apa yang saya ucapkan, itu berasalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, tapi jangan lihat siapa yang mengucapkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Yayasan Pendidikan Handayani 1979.